Salam kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara hidup kami. Ya Bapa, kami akan melaksanakan aktivitas kami bahkan tanggung jawab kami masing-masing saat ini. Namun sebelumnya itu Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah melalui setiap firman-Mu ini, boleh kami pahami dan boleh kami mengerti. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, meluaplah kegemaran Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego, serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu ketiga orang itu diikat, dan dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain, mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata, "Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Sadrak, Mesak dan Abednego pun keluar dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahkan tubuh orang-orang itu tidak dikuasai oleh api. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Amin firman Tuhan.
Saudara-saudara, dari bacaan kita ini diberikan satu tema, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana seorang hidup dan bagaimana ia memaknai hidup adalah cerminan dari nilai apa yang dianutnya. Atau bagaimana sikap dan perilaku seseorang dapat menjadi gambaran dari sesuatu yang diyakini. Dengan kata lain, apapun perilaku hidup seseorang dapat menjadi sebuah kesaksian tentang apa yang diyakini atau juga tentang apa yang dipercayainya sebagai sebuah kebenaran. Demikianlah halnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketidaksediaan mereka tunduk kepada perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas buatannya serta menyembah ilah Babel, menunjukkan sebuah kesaksian tentang nilai kebenaran yang mereka anut, yaitu bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang patut disembah. Kegigihan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego memang mendatangkan risiko, yaitu kematian. Namun mereka percaya bahwa kesetiaan kepada Allah adalah jalan yang benar dan tidak dapat ditawar-tawar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan iman yang teguh dari ketiganya telah membawa keselamatan bagi mereka dari perapian dan telah menjadi saksi kepada Nebukadnezar bahwa Allah sembahan ketiganya adalah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang beserta hamba-hambanya dalam kesukaran. Kesaksian ini yang membuka hati Nebukadnezar untuk dapat berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian pula lah panggilan hidup setiap orang percaya kepada Kristus, bahwa hidupnya dan keteguhan imannya mesti membawa orang lain untuk percaya atau mengakui Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, apakah cara hidup orang Kristen, apakah cara hidup kita saat ini telah menjadi kesaksian tentang Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara tetap percaya kepada Allah bahwa apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, Tuhan sanggup untuk memelihara bahkan menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami untuk terus percaya dan terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Mohon Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami Tuhan, untuk melakukan bahkan mengimani firman-Mu ini dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, yang saat ini bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga yang saat ini dalam kondisi yang lemah, dalam keadaan yang sakit, Tuhan sembuhkan keadaan mereka. Juga yang sementara dalam pergumulan kehidupan, yang sementara mencari pekerjaan, juga mencari pasangan hidup, Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak saudara-saudara kami dalam perjuangan pendidikan mereka. Tuhan topang dalam kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, bahkan sukacita. Biarlah mereka terus merasakan damai sejahtera. Ya Tuhan, seluruh aktivitas bahkan kegiatan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan topang dalam kasih-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.